Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak SD Bina Talenta yang soleh dan juga soleha, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bersyukur. Nah, apa itu bersyukur? Akan Bapak jelaskan pengertian dari bersyukur dulu ya. Bersyukur yaitu bentuk atau ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Bersyukur merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang bersyukur ya. Salah satunya dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmatku. Namun jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguh azabku sangatlah berat. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa anjuran bersyukur itu untuk kita sendiri. Ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita. Namun sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat Allah atau jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab kepada orang yang tidak bersyukur itu. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari bersyukur. Nah, anak-anak, jika kita pelajari, manfaat bersyukur itu luar biasa banyaknya. Nah, akan Bapak sebutkan apa sih manfaat dari bersyukur itu? Yang pertama, bersyukur dapat membuat hidup kita menjadi lebih positif. Lebih positif dalam artian lebih semangat ya, lebih optimis. Contohnya ketika dalam belajar, pasti anak-anak sering merasa malas ya. Kadang ada saat dimana belajar itu bikin malas. Namun jika kita menjadi orang yang bersyukur, kita akan menghilangkan rasa malas itu. Kayak gini nih contohnya. Ketika kita malas belajar, kita bersyukur karena masih bisa sekolah, masih bisa belajar. Kita lihat di luar sana banyak orang-orang atau banyak anak-anak yang masih belum mampu untuk sekolah, masih belum bisa sekolah, dan bahkan terputus di jalan ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar. Nah, anak-anak, manfaat yang berikutnya yaitu ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita sesuai dengan ayat dalam surat Ibrahim barusan ya. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Dan yang ketiga yaitu bersyukur dapat menghilangkan penyakit yang ada pada hati kita. Dapat menghilangkan penyakit hati. Lebih ke iri ya. Kalau bersyukur itu ada kaitannya dengan iri biasanya. Orang yang tidak bersyukur misalkan melihat orang lain pasti dia iri dengan orang lain. Contohnya ketika orang lain punya handphone yang bagus, sedangkan handphone orang tersebut biasa-biasa saja, dia itu akan merasa iri karena temannya punya handphone yang lebih bagus. Nah, berbeda jika orang tersebut bersyukur. Jika seseorang bersyukur atas apa yang dia miliki, walaupun apa yang dia miliki itu terbatas atau memiliki kekurangan, dia tidak akan memiliki
rasa iri atau mungkin syirik kepada orang lain. Nah, itu adalah beberapa manfaat jika kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian, bagaimana cara bersyukur itu? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Anak-anak SD Bina Talenta yang soleh dan juga soleha, bersyukur tidak sebatas mengucap alhamdulillah saja. Ada 3 tahapan atau 3 cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu dalam hati. Tanamkan dalam hati kita sikap bersyukur, bahwa sadari dan renungkan bahwa semua yang kita miliki itu dari Allah, bahwa Allah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Nah, baru ke tahapan yang kedua yaitu dengan lisan atau dengan ucapan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga dengan tindakan berupa ibadah dan juga amal soleh lainnya. Seperti sholat, itu ibadah wajib ya, dan juga ibadah-ibadah sunnahnya seperti melakukan amal-amal baik, membantu orang lain dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu cara melatih agar kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, yang pertama yaitu biasakanlah bersyukur dari hal-hal yang kecil yang telah kita miliki. Contoh, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan sehat oleh Allah. Nah, itu hal yang kecil tapi bermakna, yang mungkin kadang orang itu nggak sadar bahwa orang tersebut harus bersyukur karena udah diberikan kesehatan oleh Allah. Kalaupun ketika kita sakit, kita tetap bersyukur bahwa sakit itu bisa jadi penggugur dosa. Nah, mulai dari hal-hal kecil ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersyukurlah ketika mendapat ujian atau cobaan dari Allah. Seperti yang barusan dikatakan, ketika kita sakit, berarti sakit itu ujian dari Allah. Mungkin kita harus sabar juga, tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur. Karena sakit itu ada hikmahnya. Seperti misalnya Allah menggugurkan dosa kita atau menghapus dosa kita karena kita sakit. Nah, itulah anak-anak cara melatih agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, memulai dari hal-hal yang kecil, bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Yang kedua, bersyukur di saat kondisi kita sedang diuji oleh Allah. Dan yang ketiga, lakukanlah setiap hari. Jadi setiap hari kita harus bersyukur. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Nah, itu anak-anak. Dan yang terakhir, bersyukurlah maka kita akan bahagia, dan jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.